Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat-sehat, semua teman-teman juga sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Fajri dari eh, program studi manajemen S1 Universitas Batam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang atau membahas materi tentang manajemen strategis. Mungkin teman-teman udah pada tahu atau udah pernah dengar atau bahkan udah belajar atau bahkan sudah menerapkannya juga. Manajemen strategis adalah ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk eh, merumuskan pelaksanaan dan evaluasi dalam perusahaan yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan di masa mendatang. Uh, Manajemen strategis menurut Lawrence R. Jauh dan William, mereka mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang dibuat dan mengarah sesuai perencanaan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Oke. Manajemen strategis menurut Lawrence R. Jauh dan William, mereka mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang dibuat dan mengarah sesuai perencanaan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Menurut Lawrence dan William, manajemen strategis adalah sebuah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategis dan atau sejumlah strategi yang efektif dilakukan untuk mencapai sasaran sebuah perusahaan. Dan juga manajemen strategi adalah kombinasi atau perpaduan dari belajar tentang berbagai model atau metode yang sifatnya kuantitatif yang dapat membantu kita tentang bagaimana dan mengapa perusahaan membuat pilihan strategi untuk dilakukan. Dalam manajemen strategi ada yang dikatakan 5P. Yang pertama adalah plan. Plan adalah suatu tujuan yang akan dilakukan atau akan ditempuh oleh sebuah perusahaan, atau plan, rencana yang akan dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah ploy, suatu langkah spesifik yang dirancang untuk mengecoh pesaing. Yang ketiga, pattern. Pattern adalah tingkat konsistensi dalam tindakan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada position, posisi atau tempat perusahaan dalam industri untuk mendistribusikan barang-barangnya kepada pesaingnya. Perspektif, bagaimana eksekutif menafsirkan situasi dan kondisi di sekitar perusahaan. Strategi, melakukan penyesuaian strategi jangka panjang. Dalam manajemen strategi juga ada 3 hal, yaitu intended strategy, emergent strategy, dan realized strategies. Nah, dalam manajemen strategis ada yang dinamakan visi, misi, dan tujuan. Lalu, maka kita di sini akan membahas tentang visi terlebih dahulu. Pengertian visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti dari sebuah organisasi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi yang berisi pikiran-pikiran yang ada dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan, tentang pencapaian yang akan dicapai di masa depan. Lantas, apa manfaat kita membuat visi? Pertama, menghubungkan keadaan lembaga perusahaan pada masa sekarang dengan masa depan. Kedua, menumbuhkan rasa bermakna salah satu anggota karyawan mencari makna kehidupan dalam lingkungan sekitarnya. Ketiga, menumbuhkan komitmen dan semangat. Lalu, ada yang namanya misi. Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut.
Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan atau organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Lantas apa manfaatnya untuk kita membuat misi dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Pertama, untuk memastikan tujuan dasar dari suatu lembaga atau perusahaan. Untuk menciptakan kondisi perusahaan yang umum. Kedua, sebagai landasan perencanaan bisnis yang akan dikembangkan. Yang ketiga, membantu anggota bekerja sama dengan dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, menjadi titik utama bagi anggota dalam mengidentifikasi tujuan dan arah suatu perusahaan. Yang ketiga adalah pengertian tujuan. Secara umum, tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action oriented, realistic, dan timely atau spesifik atau khusus. Bisa diukur memiliki orientasi pada tindakan realistis serta ada jelas penentuan waktu. Dalam manajemen strategis ada yang namanya sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang adalah target-target yang akan dilakukan atau dicapai oleh sebuah perusahaan. Sasaran jangka panjang ada beberapa tujuan. Pertama, untuk profitabilitas, kedua produktivitas, ketiga posisi untuk bersaing, pengembangan. Sasaran jangka panjang ada terbagi dalam beberapa hal. Pertama ada profitabilitas, produktivitas, posisi bersaing, pengembangan karyawan, hubungan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab sosial. Jadi bagaimana agar kita bisa melihat kualitas dari sasaran jangka panjang itu, ada beberapa kriteria yang harus dicapai. Pertama, dapat diterima, acceptable, kedua fleksibel, ketiga dapat diukur atau measurable, yang keempat motivating, atau kelima kecocokan, sustainable, yang keenam dapat dipahami, understandable, dan yang ketiga adalah dapat dicapai, achievable. Fokus, cost leadership, atau diferensiasi. Michael Porter mengatakan dalam manajemen strategis ada 3 bentuk yang bisa kita lakukan dalam mendirikan sebuah perusahaan. Yang pertama, being first mover, atau penggerak pertama adalah keunggulan kompetitif yang diperoleh oleh penggerak pertama yang signifikan dari segmen pasar. Keuntungan penggerak pertama memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pengakuan merek yang kuat, loyalitas pelanggan, dan pembelian awal sumber daya sebelum pesaing lain memasuki segmen pasar. Michael Porter mengatakan dalam buku manajemen strategi General Gagin City adalah pertama, overall low cost leadership, kedua diferensiasi, yang ketiga adalah fokus cost leadership atau diferensiasi. Disruptive innovation adalah inovasi yang membuat pasar baru atau menggantikan pasar yang lama dengan ide dan inovasi yang segar dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada blue ocean strategi. Menitik beratkan fokus pengembangan bisnis dengan cara mencari ceruk pasar baru yang belum atau tidak disadari oleh kompetitor. Alih-alih memberikan tawaran produk dengan fitur yang sama dengan pengusaha harus mampu menjauh dari produk yang sudah ditawarkan oleh kompetitor. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi manajemen strategi. Mungkin banyak kurang, mungkin tidak banyak yang bisa dijelaskan. Dari sini saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati.